Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan yang saya banggakan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Neng Syahla dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam diskusi malam ini. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu ada Cindy, ada Kabul, ada Saiful, dan juga ada Rian. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Saiful. Saya persilahkan. Ya, terima kasih buat saudari Neng Sahla ya, sudah memberikan waktunya. Oke, saya mulai. Saya akan membacakan sejarahnya. Sejarah dahulu manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Sistem bilangan ini disebut bilangan perpuluhan atau desimal. Jari-jari digunakan untuk menambah dan mengurangi bilangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan membantu dalam perniagaan barter. Apabila perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Salah satunya komputer. Bagaimanapun juga, alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama, peralatan manual adalah peralatan pengolahan data yang sangat sederhana. Dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik adalah peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Ketiga, peralatan mekanik elektronik adalah peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan yang terakhir, peralatan elektronik dan peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Saya persilahkan. Oke, melanjutkan poin yang sudah disampaikan oleh Saudara Saiful tadi. Untuk sejarahnya kembali, ribuan tahun lalu sebelum Masehi di Cina ditemukan abakus atau sempoa. 1617, John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan abakus atau sempoa Napier Gonea. Alat ini dapat dipakai untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, atau perkalian dan pembagian yang sebelumnya secara sederhana oleh Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 770 sampai 840 Masehi, telah menemukan konsep algoritma. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang pertama yang diberi nama Pascal. Tahun 1801 di Prancis, Joseph Marie Jacquard menciptakan alat tenun yang menggunakan kartu kayu berlubang. Untuk mendesain kain secara otomatis, komputer awal menggunakan kartu punch serupa kayu berlubang tersebut. Pada tahun 1890, Jacquard membuat konsep punch head, yaitu sebuah konsep yang melakukan tugas pada dua buah kemungkinan, yaitu dengan menentukan adanya lubang, pelong, dan tiada berlubang yang menandakan permulaan penggunaan nomor binar dalam pemrosesan data. Selanjutnya pada tahun 1890, Hermann Hollerith kemudian mempopulerkan penggunaan analytical engine sebagai alat input data dengan menciptakan mesin penjadwalan Hollerith. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan
dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kobur. Tahun 1822, matematikawan Inggris Carl Babbage menyusun mesin hitung bertenaga uap yang mampu menghitung tabel angka. Carl Babbage yang digelar Bapak Komputer telah merancang apa yang dinamakan difference again, yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytic again pada tahun 1833 yang oleh Zos pada tahun 1855 dan tahun 1889 digunakan sebagai mesin keliling analitik. Semua komputer pada saat menggunakan model mesin seperti yang dirancang oleh Carl yang terdiri atas input pemrosesan, memori, dan output. Yang kedua, pada tahun 1854, ahli matematika dari Inggris, Gordon Blue, telah menciptakan satu bidang algebra. Pada tahun 1937, Howard Aiken memperkenalkan mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik yang dinamai Mark I. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah fungsi trigonometrik dan dasar penghitungan matematika. Setelah itu, baru mulai tahun 1940 muncul teknologi baru komputer dengan perangkat elektronik digital. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dilanjut dengan pemateri selanjutnya. Di sini yang pertama ada abakus, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Alat yang dianggap sebagai awal mula mesin komputasi ini melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian diatur pada sebuah rak. Abakus pada masa itu digunakan oleh para pedagang untuk menghitung transaksi perdagangan. Namun abakus mulai ditinggalkan karena muncul pensil dan juga kertas. Lalu ada kalkulator roda numerik. Sekitar 12 abad kemudian, muncullah penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, seorang pemuda berumur 18 tahun bernama Blaise Pascal, 1623 sampai 1662, menemukan kalkulator roda numerik yang bernama Pascaline. Pascaline berbentuk kotak persegi berwarna kuning dan memiliki 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Namun, alat ini masih memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa melakukan penjumlahan. Lalu yang ketiga, ada kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dari filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Dan yang terakhir ada kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar Arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi, karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak digunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi di atas. Saya tarik kesimpulan, perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar komputer berasal dari compute yang berarti menghitung, dengan kata lain komputer berarti alat menghitung. Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Demikian presentasi kelompok dari kelompok 1. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.